Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita ya, Rasulullah SAW, Nabi umat akhir zaman, di mana sejarah perjalanan beliau harus kita ketahui dan berusaha semaksimal mungkin kita ikuti ya. Kita mencintai Rasulullah berarti kita harus tahu bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah dan bagaimana perjuangan dakwah beliau ya. Adik-adik yang tersayang, kegigihan dakwah Rasulullah mulai membuahkan hasil. Banyak, tidak sedikit ya, mulai banyak orang yang mengikuti dakwah beliau, banyak yang mendapatkan hidayah ya, masuk Islam. Di mana rumah Rasulullah yang kecil biasanya dipakai untuk pertemuan atau musyawarah para sahabat ini mulai tidak muat, sempit ya. Kemudian salah satu sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau pertemuan kali ini kita pindah ke rumah saya? Kebetulan rumah saya di dekat puncak ya, jadi tidak mungkin ditemukan oleh orang-orang jihad kafir Quraisy. Siapa yang berkata seperti itu? Yaitu sahabat Arqam. Baik, waktu itu sahabat yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Siapa saja? Yaitu mereka adalah para budak, mereka adalah orang-orang miskin, perempuan-perempuan fakir. Kemudian mereka adalah orang-orang yang lemah atau tertindas. Sisanya mereka adalah orang terpelajar dan saudagar atau pedagang kaya ya. Waktu itu pedagang kaya mulai ragu, jangan-jangan ajaran Muhammad ini menutup pintu dagang mereka. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak. Ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah itu yang dilarang bukan perdagangannya ya, tapi yang dilarang satu adalah menyembah berhala, dilarang. Yang kedua bertelanjang ketika tawaf, dilarang ya, ajaran ini melarang seperti itu. Yang ketiga menyelenggarakan pelacuran atau perzinaan, itu dilarang. Yang keempat memberikan sesembahan atau korban kepada bangsawan kafir Quraisy, itu dilarang ya. Kemudian yang terakhir adalah berkata-kata kotor atau tindakan kasar ketika musim haji dilaksanakan, yaitu dilarang oleh agama Islam. Para saudagar tersebut akhirnya lega mendengar. Jadi ketika musim haji tiba, mereka tidak dilarang untuk berdagang ya, karena pedagang ini mencari rezeki ketika musim haji datang, dan mereka dengan itulah mereka berkorban harta, jiwa, dan waktunya untuk membantu Rasulullah berdakwah ya. Jadi ketika dakwah berkembang, ada salah satu sahabat yang menawarkan rumahnya untuk dijadikan sebuah markas atau tempat untuk bermusyawarah, berkumpulnya bagaimana melaksanakan kelancaran dakwah kali ini ya, yaitu siapa? Arqam ya. Jadi disebut Darul Arqam, rumah Arqam. Jadi kita kalau ada kepentingan agama jangan segan-segan ya untuk menggunakan rumah kita untuk menghidupkan amal agama. Insyaallah itu tadi ya tauji hari ini ya, apa yang dilarang oleh agama, kemudian siapa saja yang mengikuti dakwah perkembangan beliau ketika rumah beliau sempit, itu siapa saja tadi sudah disebutkan ya, yaitu para orang lemah, tertindas, perempuan yang fakir, kemudian para pelajar dan pedagang kaya ya. Insyaallah itu sedikit pelajaran dakwah Nabi ya, dan pengorbanan sahabat, gigih semangatnya, tetap semangat ya, menggunakan jiwa, raga, harta, dan waktunya untuk mengikuti dan membantu Rasulullah dalam berdakwah. Ada kurangnya mohon maaf. Insyaallah kita sambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.